Selamat datang di ibadah online pada hari ini. Walaupun pada hari ini kita masih ibadah secara online, gue yakin dan percaya kita tetap akan fokus dan menyiapkan hati kita untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita mau menaikkan doa syafaat kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu walaupun masih secara online Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat gereja kami New Life Community Bapa. Kami akan percaya Tuhan, di hari-hari yang sulit ini Tuhan, Kau tetap akan menyertai gereja kami ini Tuhan. Kau berkati Om Rudi dan Tante Lita Tuhan sebagai gembala di gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin gereja-Mu ini Tuhan dan membawa jemaat, bahkan jiwa-jiwa Tuhan untuk lebih dekat lagi kepada Engkau Bapa. Kau berkati juga Tuhan, komunitas kami Tuhan, Next Generation Bapa. Biarlah setiap pemimpin, baik Kak Ike, Gebi dan juga Gama Tuhan, semuanya Tuhan berikan hikmat Tuhan untuk memimpin Next Gen Bapa. Biarlah Next Gen menjadi anak-anak muda Tuhan yang dapat memberkati, bahkan menjangkau jiwa-jiwa di luar sana Bapa. Biarlah hidup kami Tuhan, masa muda kami Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami Bapa, biarlah hidup kami boleh bercahaya dan menjadi terang bagi orang lain Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia dan kota kami juga Bekasi Bapa. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini Tuhan sangat sulit Tuhan, tapi kami yang percaya Tuhan, kuasa Tuhan jauh lebih besar Tuhan dari semua yang kami hadapi Bapa. Kami tetap mengandalkan Engkau, biarlah Tuhan yang menopang setiap pemerintahan yang ada, setiap pemimpin yang Tuhan telah tempatkan Tuhan, dimanapun mereka Tuhan, Tuhan berikan kesehatan, hikmat, marifat yang daripada Tuhan yang akan memimpin mereka, sehingga keputusan yang mereka ambil Tuhan bagi bangsa dan kota kami ini adalah keputusan yang tepat, yang akan membawa bangsa dan kota kami ini jauh lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, berkati juga teman-teman kami Tuhan yang mengikuti ibadah maupun yang belum sempat Tuhan mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Kami akan percaya kesehatan, kekuatan daripada Tuhan yang akan terus melingkupi mereka Tuhan hari-hari ke depan Bapak. Bahkan berkati juga setiap firman yang akan disampaikan hamba-Mu Tuhan. Setelah ini Bapak, kami akan percaya setiap firman yang akan kami dengar Tuhan, yang akan menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami akan mempraktekannya sehingga dapat memenangkan jiwa-jiwa bahkan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terpuji termulia nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman Next Gen. Mari sama-sama kita sambut keramah-tamahan yang telah Tuhan sediakan di hari Minggu ini untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come.
You, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is, sing it again, not forsaken, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. We worship Jesus. Holy Spirit, you're so beautiful for me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sama-sama kita sembah Tuhan. Allah yang selalu ada dalam hidup kita. Dia yang selalu hadir di keadaan senang bahkan terburuk kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you Lord, we worship you. We worship you Jesus. Kami tahu Tuhan, kami gak akan pernah cukup tanpa Engkau yang melengkapi hidup kami. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause we know what we owe. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Katakan lagi. I'm not enough without Jesus. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? So all I want, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, 'cause all I want
Thank you Jesus. I love you Jesus. Kami cinta Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami selalu ingin dekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang selalu hadir dalam hari-hari terburuk kami ya Tuhan. Dan hari ini kami datang kepadamu Yesus, meyakinkan iman kami ya Tuhan. Kami enggak hanya ingin Engkau di hari-hari terburuk kami. Kami ingin Engkau hadir dalam hari senang kami ya Tuhan. Kami butuh Engkau dalam setiap waktu kami Yesus. Tempat terindah yang pernah kami temui. Terima kasih Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Sama-sama kita katakan. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai kami. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Yuk sama-sama kita katakan, sebab lebih baik, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sama-sama kita katakan dengan lebih sungguh lagi. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan
Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya setiap apapun yang boleh kami lalui, itu semua hanya terjadi berdasarkan perkenanannya Tuhan, pemeliharaannya Allah di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus, membawa hati kami Tuhan, hati seorang murid, hati seorang anak Tuhan yang siap untuk diajarin sesuatu hari ini Bapa. Biar Tuhan Yesus, Engkau yang mengirimkan kepada setiap kami dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami memperoleh suatu pengertian yang baru Tuhan Yesus. Ada pewahyuan daripada Allah yang memenuhi hati kami, membuat hati yang lemah jadi semangat kembali Tuhan Yesus, dan hati-hati yang terluka Tuhan jadi pulih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, Shalom Next Gen. Wow, luar biasa sekali ya. Kita bisa berjumpa lagi. Saya percaya kita semua berada dalam antusiasme yang sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Gitu ya. Nah, teman-teman, hari ini saya dipercayakan untuk membawakan satu tema. Ya, saya mengangkat tema ini adalah Miracle is with me, gitu ya. Nah, Miracle is with me artinya dalam bahasa Indonesia, tentu teman-teman udah pada tahu ya, bahwa mujizat ada bersamaku sekarang, gitu ya. Nah, garis bawahi is gitu ya, jadi dalam artian present gitu ya, bersama dengan aku sekarang. Nah, teman-teman, mujizat itu nggak perlu kita pikirkan sebagai sesuatu yang yang nggak bisa dilakukan oleh manusia biasa gitu ya. Nah, karena sebenarnya segala sesuatu dalam kehidupan kita itu adalah pekerjaan Tuhan. Sebenarnya kita tuh nggak mungkin ngelakuin banyak hal kalau misalkan bukan karena Tuhan yang mengizinkan, bukan karena Tuhan yang bekerja, kita nggak mungkin bisa. Makanya yang tadinya nggak mungkin bisa itu karena Tuhan yang bekerja, itu disebut dengan mujizat gitu ya. Itu yang disebut dengan pekerjaan Tuhan tadi gitu ya. Nah, mari kita bawa hati yang kosong ya, dengan gelas yang kosong gitu ya, untuk menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Raja-Raja 17. Teman-teman, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 gitu ya. Nah, di sini perikopnya berjudul Elia dan janda di Sarfat gitu ya. Teman-teman, mungkin udah banyak yang tahu tentang cerita ini, gitu ya. Tapi saya mengajak untuk yuk kita sama-sama duduk diam, kita tanya Tuhan, kita membawa hati yang haus, Tuhan mau ngomong apa nih hari ini gitu. Apalagi temanya itu Miracle is with me, gitu ya. Nah, oke, yuk kita baca di ayat yang ke-7 ya. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Oke, jadi di sini firman Tuhan sedang memberikan gambaran bahwa saat itu sedang masa sulit ya, karena sebenarnya hujan tidak turun gitu ya, sungai menjadi kering gitu ya. Kalau hujan nggak turun, sungai nggak kering mungkin masih oke teman-teman ya. Tapi di sini firman Tuhan dengan jelas menjelaskan bahwa saat itu keadaannya benar-benar sebenarnya sulit gitu ya. Nah, di sini pada ayat yang ke-8 Tuhan bilang, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Gitu ya. Jadi saat itu Tuhan ngomong sama Elia, kamu pergi sekarang ke Sarfat, gitu ya, untuk memasuki untuk mengerjakan sesuatu lah, gitu ya. Tapi nggak dikasih tahu ini apa, gitu ya. Nah, terus kemudian sesudah itu ayat yang ke-10, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ya, oke. Jadi kita tahu di situ saat dia udah nyampe di Sarfat, gitu ya. Terus kemudian si Elia itu melihat gitu ya, ada seorang janda dan dia pasti teringat dengan firman Tuhan tadi gitu ya, bahwa kamu nanti harus ngomong sama dia, ya. Terus ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Oke. Nah,
ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Gitu ya. Nah, teman-teman, si janda ini sebenarnya dalam firman Tuhan itu dia bukan orang yang berasal dari atau bukan orang yang percaya kepada Tuhan sebenarnya, kepada Tuhannya Elia, gitu ya. Jadi kalau misalnya aku boleh sampaikan saat itu kondisinya itu ya itu kayak orang asing sebenarnya Elia itu ya. Tapi coba perhatikan di sini. Saat Elia berseru kepada perempuan itu untuk minta sesuatu, dan ingat baik di ayat yang ke-7 tadi, itu keadaannya sedang sulit sekali, gitu ya. Dan saya yakin dan percaya sebenarnya dalam keadaan sulit itu manusia itu cenderung untuk berusaha untuk mempertahankan dirinya sendiri, gitu ya. Bahkan aduh, cuman sekedar ambil air minum aja, masa minta ke gua sih, berarti begitu. Kenapa nggak ambil dari mana, gitu ya. Nah, terus apa yang dilakukan sama perempuan itu? Tapi dia tetap melakukan, gitu ya. Dia tetap memberikan apa yang dia bisa lakukan, gitu ya, teman-teman. Nah, di sini yang saya kagum gitu adalah sikap hatinya, yang walaupun sebenarnya dia nggak percaya Tuhan Allah Elia, tapi dia mau memberikan, gitu ya. Dia mau melakukan sesuatu apa yang dia bisa, gitu ya. Tapi teman-teman, itu juga bisa jadi bahan cross check hati kita. Gimana hati kita, gitu ya. Kalau misalkan dalam kita tahu ada sesuatu yang bisa kita lakukan dan kita nggak memberikan yang terbaik, gitu ya. Cuman hanya sekedar ngelakuin aja sama ngelakuin yang terbaik itu adalah hal yang berbeda, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan orang yang belum kenal Tuhan aja itu bisa memberikan yang terbaik, gitu ya. Apalagi kita, gitu. Seharusnya kita bisa memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi, bro, apanya yang terbaik? Kondisi hidup gue sekarang lagi begini begitu, gitu ya. Gue lagi banyak kesulitan di sini, gue lagi kesulitan pekerjaan, keuangan, keluarga gue juga lagi mengalami kesulitan, gitu. Nah, teman-teman, pasang sikap hati untuk percaya dulu sama Tuhan, gitu ya. Karena kalau misalkan nggak seperti itu, kita nggak bisa yang namanya mengalami pertolongan Tuhan. Nanti kita bahas lagi di ayat yang selanjutnya. Bahkan setelah diambil minum, gitu ya, si Elia ini masih minta lagi, gitu teman-teman, di ayat yang ke-11 tadi kan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti, gitu ya. Waduh, udah ngambil minum, ya kan, itu kan juga udah cukup memberatkan, karena kondisinya si perempuan itu nggak gabut, gitu loh. Dia sedang melakukan sesuatu, gitu. Dia sedang mengumpulkan kayu-kayu api tadi katanya. Tapi dia masih bilang lagi, coba deh. Atau kalau misalkan ini, biasanya kalau anak-anak muda, aduh, nggak dari tadi dia ngomong, biar sekalian kek, gitu ya. Setidaknya kalau misalnya ngomong nolong, gitu ya. Tapi dia nggak. Di ayat yang ke-12 kita biar baca sama-sama apa sih yang dijawabnya. Itu sama. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, gitu ya. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Gitu ya. Wah, gila nggak tuh? Kondisinya saat itu benar-benar saking kelaparannya dan saking nggak punyanya, si janda itu sebenarnya sedang mempersiapkan kematiannya. Saat dia lagi mengumpulkan kayu bakar tadi itu sebelum Elia datang, gitu ya. Di benak itu pasti udah tahu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita jadi dia atau kita membayangkan jadi dia, ini usaha terakhir gua nih untuk gua makan sama anak gua, makan sama anakku, kemudian kami mati setelah makanan ini, gitu. Karena udah saking sulitnya negeri itu, saking sulitnya. Tapi di sini pun aku sebenarnya takjubnya sama janda ini, dia sebenarnya nggak ngomong dia nggak mau gitu ya, tapi dia bilang struggle-nya tuh begitu, gitu loh. Ini tuh sebenarnya buat gue mau makan terakhir terus gue mati gitu, Elia. Nah, terus tetapi Elia berkata kepadanya, ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar, kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Gitu ya. Teman-teman,
Terus oke, kita lanjutin lagi ya, ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu, ini kata-katanya ya. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, teman-teman, sesungguhnya mempercayai hal ini dalam kondisi itu sangat sulit. Kalau teman-teman bisa bayangkan gitu ya, ini makanan terakhirku, gitu ya. Apa sih salahnya kalau misalkan aku menikmati hal ini, dan ini juga toh aku juga nggak mencuri, gitu ya. Ini apa yang kupunya, gitu. Ini hakku, gitu ya. Dan aku mengusahakannya sendiri, mencari kayu api, gitu ya. Tapi Nabi Elia datang untuk meminta. Ingat, dia nggak percaya sama Allah sebenarnya. Ya, dia masih orang yang nggak percaya sama Allah. Allahnya Elia. Terus dia hanya dijanjikan sebuah kata-kata. Jangan takut. Pergi lakuin aja. Tenang aja, itu nggak bakal habis. Waduh, itu sebenarnya kalau misalnya kita baca sekarang ini kondisinya kayak nggak kenapa-napa ya. Tapi kalau misalkan sesungguhnya kita hidup di saat itu sulit sekali teman-teman untuk mempercayainya. Tapi aku dapat satu hikmat seperti ini teman-teman. Perkataan Nabi Elia yang ngomong jangan takut, itu adalah syarat pertama untuk kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Jangan takut adalah syarat pertama untuk kita boleh mengalami pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oh ya, bagaimana mungkin kita bisa akan mengalami mujizat Tuhan atau pekerjaan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi kita masih memenuhi hati kita dengan rasa takut. Karena dari setelah kita berusaha untuk mengatasi rasa takut kita, jangan takut, kita coba untuk ambil sikap hati untuk percaya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya takut dan percaya itu nggak bisa berdiri bersamaan. Oke. Nah, teman-teman, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu sebenarnya adalah mujizat. Apakah segala sesuatu dalam kehidupan kita ini sudah pasti terjadi kalau misalkan nggak ada kehendak Tuhan? Seperti yang aku sudah bilang sebelumnya, nggak mungkin. Kalau Tuhan nggak berkehendak, itu nggak terjadi. Ya, walaupun kita berusaha sedemikian rupa pun, itu nggak bakal terjadi. Semua ini terjadi semua atas dasar perkenanannya Allah. Oke, tapi kalaupun kita boleh mengalami masa sulit, ada suatu rencana Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita mengerti. Fokusnya di situ dulu, teman-teman. Ya, kalau kita sekarang lagi dalam keadaan sulit, mari kita fokus rencana Tuhan apa nih yang pengen Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, teman-teman, Allah kita tuh masih Allah yang sama ya, dengan Allah yang dulu mengubah air menjadi anggur. Allah kita tuh Allah yang sama. Allah yang membuat hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu bisa untuk memberi makan 5.000 orang. Dan di kisah ini juga, Allah yang sama memberikan kesaksian kepada si janda ini. Yang walaupun dia sebenarnya bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tujuannya teman-teman, bukan supaya si janda ini jadi kenyang. Enggak. Tujuannya supaya si janda ini mengerti kehendak Tuhan, mengerti maunya Tuhan, mengerti Allah di dalam kehidupannya. Ya, itu adalah masih Allah yang sama yang menyertai kita. Gitu. Jadi, kamu khawatir, kita khawatir, dan tidak khawatir, sebenarnya nggak mengubah keadaan apa-apa. Jadi lebih baik ngambillah sikap hati untuk percaya. Nggak cuma nggak khawatir, tapi percaya sama Tuhan. Ketika kita menaruh kepercayaan kita sama Tuhan, walaupun terdengarnya klise, percaya deh. Atau kamu gak usah percaya sama aku. Kamu renungkan sama hidupmu sendiri. Kapan terakhir kali kamu dibantu sama Tuhan? Melewati permasalahan sebelum permasalahan ini. Sebelum permasalahan yang sekarang kamu hadapi. Segala sesuatu dalam hidup kita adalah mujizat. Amsal berkata, Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya.
Gak bakal. Itu yang aku pelajari juga teman-teman. Mau bekerja sedemikian rupa pun tidak akan bisa kalau Tuhan gak mengizinkan. Oke. Nah, terus di ayat lalu pergilah 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dalam perantaran Elia. Tidak habis. Wow, luar biasa. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Oke, teman-teman, ya. Mujizat pertama sudah terjadi. Oke. Tapi nih, teman-teman. Setelah kita melewati pertolongan Tuhan, Tuhan nggak hanya berhenti di situ. Oke, jadi jangan jadikan Tuhan itu sebagai jin solusi permasalahan kita. Gitu ya. Kalau misalnya ada masalah kita datang sama Tuhan. Enggak. Sesungguhnya kalau kita ingin mencari Tuhan supaya masalah ini selesai, kita sedang sudut pandangnya salah gitu, nggak sesuai dengan apa yang maunya Tuhan gitu. Nah, karena sudut pandangnya Tuhan itu supaya kita mengenal maunya Tuhan itu apa dalam hidup kita. Bukan untuk masalah ini selesai. Berarti Tuhan nggak mau masalah ini selesai. Wah, sangat gampang buat Tuhan nyelesain masalahmu. Amin. Oke, terus sesudah itu anak perempuannya jatuh sakit, ya kan? Ada masalah baru, ya. Sama seperti kayak hidup kita ya, manusia banget ya. Habis masalah satu, masalah lagi yang lainnya. Atau bahkan belum selesai masalah satu, udah masalah lagi nih, gitu ya. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafas yang lagi, nggak tanggung-tanggung. Nggak cuman menderita sakit, tapi sampai meninggal dan si janda ini jadi seorang diri. Iya dong. Nah, kata perempuan itu kepada Elia, dia datang nih sama Elia. Tapi saya salut juga nih sama sikap hatinya dia, karena dia berkata-kata seperti ini. Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Nah, teman-teman, di dalam kalimat ini, aku nggak ngelihat dia sebenarnya sedang menyalahkan Nabi Elia. Atau dia sedang menyalahkan Tuhan. Gitu ya. Ataupun dia sedang menyalahkan diri sendiri, tapi justru dia sedang introspeksi diri. Karena dia baru saja akan menerima mujizat dari Allahnya Elia, yang dimana dia belum percaya sebelumnya. Itu kan? Jadi dia harusnya tahu dong, luar biasa nih sebenarnya Allahnya Elia, bener nih gitu kan. Nah, terus karena itu dia mengerti nih, berarti salah nih gue dulu nggak percaya. Nah, dia konfirmasi sama Elia. Elia, bener nggak nih? Lu datang untuk mengingatkan kesalahan gue. Jadinya dampaknya anakku mati, gitu ya. Nah, Elia pun nggak ngerti tentang ini, karena di ayat sebelumnya Tuhan nggak memberitahukan spesifik kan apa yang akan dilakukan gitu ya. Nah, teman-teman, ini buat hamba-hamba Tuhan, buat para pelayan. Sometimes we don't have to know the goal, ya. Hanya lakukan aja apa yang Tuhan minta dalam hidup kita. Kerjain aja, gitu ya. Sambil kita berjalan, kita akan mengerti kemana maunya Tuhan, gitu ya. Nah, kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke atas kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Dia sebenarnya, di sini Elia sebenarnya sedih banget, dia ngerti banget, ini janda, ini perempuan sudah menolong saya. Gitu ya. Masa sih dia harus menerima kemalangan ini? Gitu. Dia berseru kepada Tuhan. Gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman, kamu jadilah akrab sama Tuhan, tapi jangan jadi kurang ajar. Ini nggak kurang ajar, dia cuma nanya sama Tuhan. Tuhan, apakah memang dia ini harus mati nih anaknya? Gitu, walaupun dia sudah menolong hidupku. Gitu ya. Kamu nggak apa-apa ngomong sama Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Nggak ada masalah. Selama kamu tetap mempertahankan posisi di mana Tuhan itu berotoritas dalam hidup kita. Gak apa-apa. Jangan jadikan Tuhan sama kita tuh seolah kayak dewa dan kita manusia yang dimana kita hanya datang sama dia hanya untuk memberikan persembahan-persembahan gitu ya. Atau membawa kalau misalnya ada masalah untuk diselesaikan. Enggak. Tuhan mencintai hubungan. Oke, sama seperti tadi. Tuhan ingin kita mengenal dia. Karena Tuhan udah mengenal kita kan. Sekarang bagian kita, Tuhan ingin kita mengenal dia.
Terus ayat 21, lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. 3 kali loh, nggak sekali. Jadi dalam artian, ini Elia berusaha, gitu. Berusaha banget, aduh gimana nih, ayo dong. Gitu, masa sampai di sini sih Tuhan? Ya. Dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ya. Nah, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Tapi itu cuma terjadi di Alkitab. Kalau kita berseru, Tuhan pasti mengikuti kita, mengikuti doa kita. Enggak, teman-teman. Tuhan menjawab doa kita. Iya, jika ia adalah yang terbaik. Tuhan menjawab doa kita tidak. Jika yang tidak itu adalah yang terbaik. Tugas kita adalah berdoa supaya kita paham maunya Tuhan itu apa. Nggak apa-apa sambil kita utarakan, Tuhan, aku ingin supaya begini. Tapi Tuhan Yesus di atas segalanya. Biar Tuhan yang berotoritas. Dan ajar aku mengerti Tuhan Yesus. Tentang apa yang menjadi kehendak-Mu. Didik aku Tuhan. Pasang sikap hati yang seperti itu teman-teman. Karena sesungguhnya kalaupun Tuhan membuktikan kepadamu, kalau Tuhan menjawab semua doamu seperti apa yang kau inginkan, kau juga akan menyesal pada akhirnya. Kenapa Tuhan nggak jawab tidak gitu ya? Karena kita nggak ngerti apa sih sebenarnya hidup kita ke depan ini. Tuhan yang ngerti. Karena Dia menciptakan kita. Oke, Tuhan mendengarkan dan hidup anaknya. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya, kata Elia. Ini anakmu, ia sudah hidup. Wah, luar biasa ya. Terus, nah, nih teman-teman. Di ayat yang ke-24 ya. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Gitu. Nah teman-teman, ini sinkron gitu. Kenapa? Kenapa Tuhan harus melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita? Supaya, contoh sama si janda ini. Supaya janda ini mengerti siapa Allah. Apa maunya Allah. Bagaimana Allah begitu berkuasa atas hidup ini. Supaya kita mengerti. Gitu. Dan jangan lupa teman-teman, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini, itu karena Tuhan yang memberi, dan Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan di atas segalanya. I know, it's hard to be heard. Ini sulit untuk didengarkan. Tapi, mari kita berdoa kepada Tuhan, mari kita membuka hati dan pikiran kita, melatih kerohanian kita, untuk kita boleh mengerti maksud tadi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberimu pekerjaan. Dan kalau kau boleh diputus ke tempat lain, dipindahkan ke tempat lain, Tuhan yang mengambil. Entah engkau masih belum mengerti bagaimana cara engkau putus dari pekerjaan sebelumnya, Tuhan yang mengambil. Dan Tuhan juga yang akan memberi. Terus tugas kita apa sekarang? Jangan cuma hanya belajar, bekerja. Paling utama, kenali dulu kehendak Tuhan. Supaya kita ngerti. Oke? Segala perbuatan Allah itu sebenarnya bukan bertujuan untuk menolong hidup kita, tapi Allah memberikan pengenalan kita akan Dia. Perjumpaan kita akan Dia. Ya, aku mau closing di satu ayat, Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Oke? Nah, di sini firman Tuhan udah jelas ya ngomong bahwa Dia menyukai pengenalan. Gitu. Teman-teman, aku mungkin nggak banyak tahu tentang apa yang teman-teman alami. Tapi aku percaya kalau firman ini boleh disampaikan. Firman ini, tayangan ini, sama seperti kayak Nabi Elia datang ke si janda. Tapi sekarang tayangan ini datang kepadamu. Jangan takut. God is still God.
God is still your God. Mari kita menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami membuka hati dan pikiran kami, Tuhan. Kami mau belajar mengerti, walaupun itu sulit, tapi kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami, Roh Kudus. Bantu kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biar Tuhan Yesus, hidup kami Tuhan, boleh jadi semakin mengenal Engkau. Pribadi kami Tuhan Yesus makin mengerti betapa luar biasanya Engkau. Betapa kasih-Mu besar. Engkau adalah Allah yang memperhatikan hidup kami dulu. Dan Engkau juga yang memperhatikan hidup kami yang sekarang Tuhan. Sungguh tiada satu orang pun yang bisa makan, yang bisa tidur, yang bisa menjalani aktivitasnya, kalau tidak ada Engkau yang menyertai, kalau tidak ada Engkau yang menyetujuinya, Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa, kami mau taruh Tuhan setiap segala permasalahan ini. Biar bukan permasalahan ini yang menjadi penghalang kami dengan Engkau, tapi segala permasalahan ini yang menjadi cara kami untuk belajar mengenal siapa Allah dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dan percaya Tuhan yang terlebih sanggup untuk menyediakan, menyelesaikan segala sesuatunya. Terima kasih Roh Kudus. Hari ini hamba berdoa Tuhan Yesus untuk setiap teman-teman yang sakit, teman-teman yang membutuhkan Roh Kudus hari ini. Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berbicara saat ini juga ke dalam hati mereka dan kepada pikiran mereka. Biar mereka boleh menemukan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan damai sejahtera Allah melingkupi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau terima berkat daripada-Mu. Kami mau buka pikiran hati kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu hari ini menjadi kekuatan dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan yuk teman-teman, biar jangan seorang pun menganggap Engkau rendah karena Engkau muda. Tapi jadilah teladan lewat perkataan-Mu, tingkah laku-Mu, kesetiaan-Mu, kesucian-Mu. Biar melalui Engkau, orang akan melihat ada Tuhan di dalam Engkau dan mereka memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita mau sama-sama terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan memberkati kesehatan-Mu, sekolah-Mu, kuliah-Mu, pekerjaan-Mu. Dan terimalah oleh-Mu segala berkat. Cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menjadi bagian hidup-Mu mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, menjemput setiap kita untuk bersama-sama dengan Dia. Mari kita semua yang sudah percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Demikian ibadah online kita pada hari ini. Gue yakin dan percaya setiap firman yang sudah kita dengar dapat menguatkan dan memberkati kehidupan kita. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah online pada hari ini, kami mengucapkan selamat datang dan kami berharap teman-teman dapat mengisi form melalui link di bawah ini dengan usia SMP sampai kuliah semester 6 untuk mengisi form Fire Community, dan semester akhir sampai usia kerja teman-teman dapat mengisi form Like Generation. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Next Gen, be disciple, make disciple.